Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Statistika Matematika. Nah, di sini kita dengan kelompok 6 dengan dosen pengampu Bapak Alvaris Putra Alam, MPD. Untuk daftar kelompoknya di sini yang pertama yaitu ada Hilwatut Tilawah NIM T201870003, ada Norma Dwi Utari dengan NIM T201870015 dan Dinda Alvina RJ dengan NIM T201870030 serta Wardatus Soimah dengan NIM T201870038. Di sini saya Hilwatut Tilawah dengan NIM T201870003 akan menjelaskan terkait distribusi seragam. Nah, di sini dalam distribusi seragam terdapat definisi 9.1 tentang fungsi densitas seragam yang berbunyi peubah acak X dikatakan berdistribusi seragam jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk Fx sama dengan 1/beta dikurangin alfa, di mana X lebih besar dari alfa, X lebih kecil dari beta, sama dengan 0, di mana X lainnya. Peubah acak X yang berdistribusi seragam dikatakan juga peubah acak seragam. Penulisan notasi dari peubah acak yang berdistribusi seragam itu sendiri adalah S sama dengan S dalam kurung X di mana alfa, beta tutup kurung. Artinya apa itu? Artinya yaitu peubah acak X berdistribusi seragam dengan parameter alfa dan beta. Peubah acak X yang berdistribusi seragam dengan parameternya alfa dan beta bisa juga ditulis sebagai X mengikuti S dalam kurung A, alfa, beta tutup kurung. Selanjutnya yaitu ada dalil 9.1. Dalil 9.1 di sini tentang parameter distribusi seragam yang berbunyi rataan, varian, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi seragam dirumuskan sebagai berikut. 1. Mu sama dengan setengah dalam kurung alfa ditambah beta tutup kurung 2 sigma kuadrat sama dengan dalam kurung 1/12 tutup kurung buka kurung beta dikurangin alfa tutup kurung dikuadratkan. Yang ketiga yaitu mxt dalam kurung T sama dengan elemen beta pangkat beta kali T dikurangin elemen pangkat alfa kali T per T dalam kurung beta dikurangin alfa di mana T tidak sama dengan 0 sama dengan 1 di mana T sama dengan 0. Di sini buktinya yaitu yang pertama, berdasarkan definisi rataan kontinu, mu sama dengan E dalam kurung X sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga X dikali Fx dx sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai alfa X dikali Fx dx ditambah integral dari alfa sampai beta X dikali Fx dx ditambah
integral dari B sampai tak hingga X kali fx dx sama dengan itu integral dari negatif tak hingga sampai alfa x sama dengan dikali 0 dx ditambah integral dari alfa sampai beta x dikali 1/, beta dikurangin alfa dx ditambah integral dari beta sampai tak hingga x dikali 0 dx sama dengan 0 ditambah 1/, beta dikurangin alfa dalam kurung setengah x kuadrat dari x sama dengan alfa sampai beta tutup kurung ditambah 0 sama dengan setengah 1/2 dalam kurung beta dikuadratkan dikurangin alfa dikuadratkan tutup kurung dibagi beta dikurangin alfa sama dengan 1/2 setengah dalam kurung alfa ditambah beta tutup kurung, yaitu terbukti. Untuk pembuktian yang kedua yaitu berdasarkan definisi varians. Di sini maka var x sama dengan e dalam kurung x dikuadratkan tutup kurung dalam kurung kurawan e x dikuadratkan dengan x dikuadratkan sama dengan integral dari tak hingga sampai tak hingga x dikuadratkan dikali fx dx sama dengan integral dari tak hingga sampai alfa x kuadrat dikali fx dx ditambah integral dari alfa sampai beta x kuadrat dikali fx dx ditambah integral dari beta sampai tak hingga x kuadrat dikali fx dx sama dengan integral dari tak hingga sampai alfa di x dikuadratkan dikali 0 dx ditambah integral dari negatif tak hingga sampai alfa x kuadrat dikali 1/, beta dikurangin alfa dx ditambah integral beta sampai tak hingga x kuadrat dikali 0 dx sama dengan 0 ditambah 1/, beta dikurangin alfa dalam kurung 1/3 x pangkat 3 dari x sama dengan alfa sampai beta tutup kurung ditambah 0. Nah, sama dengan 1/3 dalam kurung beta kubik dikurangin alfa kubik tutup kurung dibagi beta dikurangin alfa sama dengan 1/3 dalam kurung beta dikuadratkan dikurangin alfa kali beta ditambah alfa dikuadratkan tutup kurung. Jadi var x sama dengan 1/3 dalam kurung beta dikuadratkan dikurangin alfa kali beta ditambah alfa dikuadratkan tutup kurung dikurangin 1/4 dalam kurung alfa ditambah beta tutup kurung dikuadratkan. Var x sama dengan 1/12 tutup kurung dalam kurung beta dikuadratkan dikurangin 2 kali alfa kali beta ditambah alfa dikuadratkan tutup kurung sama dengan 1/12 dalam kurung beta dikurangin alfa tutup kurung dikuadratkan, yaitu terbukti. Nah, dalam pembuktian ketiga di sini berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen kontinu, maka mx dalam kurung t tutup kurung sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga elemen pangkat t kali x
dikali fx dx sama dengan integral dari tak hingga sampai alfa elemen t x kali fx dx ditambah integral beta sampai alfa pangkat tx kali fx dx ditambah integral dari beta sampai tak hingga pangkat tx dikali fx dx sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai alfa pangkat tx dikali 0 dx ditambah integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga pangkat tx dikali 1 per beta dikurangin alfa dx ditambah integral beta sampai tak hingga tx dikali 0 dx sama dengan 0 ditambah 1 per beta dikurangi alfa dalam kurung 1 per t pangkat tx dari x sama dengan 0 sampai sama dengan beta sampai x sama dengan alfa sampai beta tutup kurung ditambah 0 sama dengan pangkat beta dikali t dikurangin pangkat alfa dikali t dibagi t dalam kurung beta dikurangin alfa, di mana t di sini tidak boleh sama dengan 0. Untuk t sama dengan 0 di sini digunakan dalil L'Hospital, yaitu limit t ke 0 mx dalam kurung t sama dengan limit t ke 0 pangkat beta kali t dikurangin pangkat alfa kali t dibagi t dalam kurung beta dikurangin alfa sama dengan limit t ke 0 beta dikali pangkat beta kali t dikurangin alfa kali pangkat alfa kali beta dibagi t dalam kurung beta dikurangin alfa sama dengan beta dikurangin alfa dibagi beta dikurangin alfa sama dengan 1. Jadi mx t-nya di sini sama dengan pangkat beta kali alfa dikurangin pangkat alfa kali beta dibagi t dalam kurung beta dikurangin alfa, di mana t tidak sama dengan 0 sama dengan 1, di mana t sama dengan 0 terbukti. Selanjutnya di sini contoh soal, contoh 9.2. Misalnya fungsi densitas dari x berbentuk gx sama dengan 1/4, di mana x lebih besar dari 0, x lebih kecil dari 4, sama dengan 0, di mana x lainnya. Hitung p dalam kurung x di mana x lebih besar dari 0, x lebih kecil dari 3. Hitung p x lebih besar dari 2 berdasarkan fungsi distribusinya. Jadi di sini penyelesaiannya yaitu yang pertama, berdasarkan sifat I3 dari fungsi densitas, maka px lebih besar dari 1, lebih kecil dari 3 sama dengan integral 1 sampai 3 1/4 dx sama dengan 1/4 dalam kurung x, di mana x sama dengan 1 sampai 3 tutup kurung sama dengan 2/4 sama dengan 1/2 jika disederhanakan.
Yang kedua yaitu fungsi distribusi dari X adalah sebagai berikut. Untuk X lebih kecil dari 0, Gx sama dengan 0. Untuk X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil, X lebih kecil dari 4, maka Gx sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai X gt dt sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 gt dt ditambah integral dari 0 sampai X gt dt sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai 0 dt ditambah integral dari 0 sampai X 1/4 dt sama dengan 0 ditambah 1/4 dalam kurung T dari T sama dengan 0 sampai X sama dengan 1/4 X. Untuk X lebih besar sama dengan 4, di sini Gx sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai X gt dt sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai 0 gt dt ditambah integral dari 0 sampai 4 gt dt ditambah integral dari 4 sampai tak hingga gt dt sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai 0 dt ditambah integral 0 sampai 4 1/4 dt ditambah integral 4 sampai tak hingga 0 dt sama dengan 0 ditambah 1/4 dalam kurung T dari T sama dengan 0 sampai 4 tutup kurung ditambah 0 sama dengan 1. Jadi Gx sama dengan 0 di mana X lebih kecil dari 4 sama dengan 1/4 X di mana X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil dari 4 sama dengan 1, di mana X lebih besar sama dengan 4. Maka P dalam kurung X lebih besar dari 2 sama dengan 1 dikurangi P dalam kurung X lebih kecil sama dengan 2 tutup kurung sama dengan 1 dikurangi G2 sama dengan 1 dikurangi 1/4 dikali 2 sama dengan 2/4 jika disederhanakan, yaitu sama dengan 1/2. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.